Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali Abidin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 24C. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang beberapa tipe struktur data, yaitu ada array, hashmap, stack, dan queue. Oke, pertama kita mulai dari array. Apa itu array? Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel tunggal. Setiap elemen dalam array disimpan secara berurutan dan diakses menggunakan indeks yang umumnya dimulai dari angka 0. Ya, dari angka 0. Nah, di sini saya ada contoh kasusnya, yaitu ada sebuah rak buku. Masing-masing rak buku diisi dengan tema yang berbeda. Berarti, hmm, buku pertama itu seperti indeks 0, dia diisi dengan buku bertema science. Lalu pada rak kedua itu seperti indeks 1 diisi dengan misalnya buku fiksi atau dongeng gitu lah. Dan rak ketiga atau seperti indeks kedua itu diisi dengan buku bertema sejarah. Nah, langsung coba saja ke implementasi pada programnya ya. Nah, ini saya sudah membuat programnya dan untuk Python ini ada rak buku sebagai variabel untuk di indeksnya itu, lalu di sini ada menggunakan kurung yang digunakan untuk indeks. Nah, di sini merupakan isi dari indeks yang pertama mulai dari indeks 0 diisi dengan buku IPA dan FISIKA yang artinya dia masuk ke buku bertema science. Lalu di indeks kedua, indeks ke satu atau kedua, dia diisi dengan substansial yang berarti dia diisi dengan buku bertema fiksi atau sejarah atau dongeng lah ya. Dan di indeks kedua dia diisi dengan buku sejarah Indonesia. Dia berarti merupakan masuk ke kategori buku sejarah. Nah, di sini kita ingin mengambil kita mau ambil buku dengan tema misal sejarah ini berarti dia kan ada di indeks kedua. Nah, kita masukkan nilai dari si indeksnya itu indeks kedua karena buku sejarah ada di indeks kedua. Kita running saja. Nah, kita lihat dia akan tampil. Misal kalau kita mau nyari buku ini apa science tentang science gitu, kan kita masukin aja indeks ke 0 karena science ada di indeks ke 0. Itu. Nah, apakah sudah dipahami tentang materi tentang tray ini? Jika sudah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu HashMap. HashMap atau dictionary yaitu menyimpan data dalam bentuk tangan, key, dan value. Yang artinya setiap data key diakses menggunakan key atau key yang unik. Nah, HashMap ini memiliki beberapa fungsi juga, yaitu ada deterministik, yang artinya input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama. Ini penting agar data yang dicari, agar data bisa dicari atau diverifikasi dengan konsisten. Yang kedua, harus memiliki distribusi yang merata. Fungsi hash yang baik menyebarkan nilai hash secara merata di seluruh ruang outputnya untuk menghindari tabrakan atau collision dan memastikan kinerja yang baik, terutama di struktur data seperti hash table. Lalu yang ketiga, harus efisien secara komputasi. Fungsi hash juga harus menghasilkan nilai hash dengan cepat. Bahkan untuk data yang besar, agar cocok digunakan dalam aplikasi real-time atau skala besar seperti basis data dan kriptografi. Nah, hash table juga memiliki beberapa konsep dasar yaitu key, value, memiliki key, value, hash, dan collision. Kalau tabrakan, kalau tabrakan bisa si variabel itu kan karena dia
akan menjadi dikonversi menjadi ASCII sehingga bisa kita berikan indeks. Nah, kita coba saja contoh kasus saya. Di sini saya memiliki contoh pemrograman data. Misal, di sini saya ingin mencari mahasiswa dengan key-nya itu sebagai dengan name itu sebagai key. Ini saya tinggal masukkan saja misal key-nya saya mencari Budiono. Ya. Mencari Budiono saja misal kalau isi data itu banyak itu cari saja sesuai name-nya. Nah, dia akan menampilkannya. Oke. Lalu ini juga saya juga tentang penanganan collision ya. Jadi misalkan yang saya sudah bilang tadi, HTML itu ada collision, yang artinya itu tabrakan atau tabrakan. Di sini saya ada chaining. Penanganan collision itu ada chaining, linked list, yaitu menyimpan lebih dari satu data pada satu indeks sebagai list linear. Lalu ada probing, mencari slot kosong berikutnya secara berurutan. Lalu ada quadratic probing, mencari slot kosong dengan selisih kuadrat. Lalu ada double hashing menggunakan fungsi hash kedua saat terjadi collision. Ini juga ada kelebihan program hashable. Kelebihan hashable yaitu akses data sangat cepat, sehingga hampir 1:0:1. Dan cocok untuk di pencarian dan pemetaan data. Kekurangan hashable itu harus menangani collision, dan efisiensinya tergantung pada fungsi hash yang digunakan. Oke, kita langsung lihat saja contoh implementasi pada programnya. Oke, ini saya sudah membuatnya. Di sini ada hash table untuk size-nya, yang dimana ini menggunakan initialize table. Saya menggunakan table size-nya itu dengan jumlah 10 dan hash table kurung for string table size itu merupakan metode penanganan collision menggunakan metode chaining. Lalu yang kedua ada function simple hash key yang digunakan untuk ini merupakan fungsi hash, yaitu untuk menghitung jumlah ASCII dari nilai semua karakternya. Dia menggunakan key sebagai name dan hasilnya adalah modulus ya, karena key bagi size-nya itu, sehingga size-nya itu dari size-nya size di key-nya ini dia akan dimasukkan ke indeksnya. Lalu ada function tambah mahasiswa untuk menambahkan mahasiswa ke dalam array-nya, dalam hash table-nya. Lalu ada melihat data untuk function untuk melihat mahasiswa, dan function untuk menampilkan semua mahasiswa yang ada di dalam indeks. Nah, ini saya contoh penggunaan ini. Saya sudah menambahkan 3 data mahasiswa. Lalu saya akan mencari mahasiswanya berdasarkan indeksnya, berdasarkan key-nya itu. Lalu saya akan menampilkan semua mahasiswa yang ada di indeks. Nah, sekarang ini saja. Setelah outputnya, datanya itu sudah masuk 3. Lalu dia akan mencari NIM dengan NIM A012 dan menampilkan ini. Nah, ini adalah indeksnya. Lihat, dia memiliki 2 indeks yang sama. Bisa indeksnya sama ditaruh di 2, tapi tidak terjadi tabrakan karena dia menggunakan penanganan collision dengan metode chaining. Oke. Lanjut kita akan lanjut ke stack Indonesia. Stack merupakan struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, yang ada LIFO atau Latin first out, yang artinya elemen terakhir yang dimasukkan akan pertama kali keluar. Dan LIFO ini stack ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama tadi ada LIFO, yang sudah saya jelaskan, elemen terakhir yang akan dimasukkan
yang dimasukkan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu ada push, yaitu untuk operasi untuk menambahkan elemen ke puncak stack-nya. Lalu ada pop, operasi untuk menghapus elemen dari puncak stack, pick atau top untuk melihat elemen yang berada di puncak stack tanpa menghapusnya, dan empty atau is empty untuk mengecek apakah stack-nya kosong atau tidak. Nah, di sini ada contoh hasil itu ada tumpukan piring, di mana piring yang terakhir kali ditumpuk itu sudah pastinya akan pertama kali diambil, ya, karena ya, dia tumpukan. Kita lanjut saja untuk melihat kodenya. Oke, di sini saya menggunakan push, pop, dan pick ya. Saya tidak menggunakan SMT-nya. Ini ada push function. Ini saya menggunakan function push. Nah, function ini digunakan untuk menambahkan elemen yang dimasukkan ke dalam stack-nya itu. Dan di sini ada fungsi pop untuk mengeluarkan si elemen yang ada di dalam stack, yang ada di dalam tumpukan, dan pick untuk melihat elemen teratas dari tumpukan tersebut. Di sini kita contoh aja. Harusnya ini ada push, ini sudah masukkan tumpukan itu 3 dari piring 1, piring 2, piring 3. Terus saya pick, itu lihat apa yang ada di atas, lalu ada pop 2 kali untuk dikeluarkan 2 kali, dan di pick lagi melihat lagi apa tumpukan yang ada di atas ada di urutan berapa. Harusnya slot kita seperti ini guys ya. Ini saja. Yap. Oke, yang pertama setelah di push atau ditambahkan, dia elemen teratas itu ada di 3, lalu dikeluarkan 2, lalu dikeluarkan 2, di pop 2, dan dilihat lagi yang teratas merupakan piring 1. Misal kita popnya 1 aja nih, running. Yap. Tumpukan teratasnya itu adalah 2 ya guys ya. Oke, selanjutnya lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya. Pada Q. Q merupakan struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Yang artinya elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang diambil. Q memiliki 2 operasi utama, yaitu NQ dan DQ. Itu NQ untuk menambahkan elemen, dan DQ untuk menghapus elemen. Nah, contoh kasusnya itu ada dalam antrian, misal di sebuah minimarket untuk membayar di kasir gitu. Ini ada yang pertama kali ngantri, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi dipastikan yang pertama kali ngantri masuk ke dalam menuju kasir adalah yang pertama kali keluar. Jadi dia yang pertama kali masuk ke kasir, dia juga yang pertama kali keluar dari kasir. Di sini saya ada contoh programnya. Nah, di sini ada biasa kita harus membuat queue, variable queue dan array-nya dulu untuk dimasukkan untuk 4 elemennya gitu ya. Lalu di sini saya menggunakan function enq untuk menambahkan elemen ke dalam queue-nya, dan dq untuk mengeluarkan elemennya itu ya. Lalu di sini juga ada stroke queue untuk melihat elemen yang ada di dalam queue-nya itu ya guys ya. Oke, di sini saya akan menambahkan 3 elemen. Di sini ada Alice, elemen pertama ada Alice, elemen kedua ada Bob, elemen ketiga ada Charlie. Saya ingin melihat apa saja yang ada di dalam elemennya, lalu yang kedua kita lihat, yang kedua kita keluarkan 1, dan kita lihat lagi apakah sudah keluar atau belum. Dan yang pertama itu setelah kita masukkan, dia akan keluar semua nih. Alice untuk mencari. Setelah kita keluarkan, dicek lagi, tinggal Bob dan Alice. Yang pertama itu adalah Alice, jadi sudah pasti yang pertama kali keluar juga merupakan Alice. Kita tambahkan lagi ini NQ.
Yuk, dukung. Salah. Zero. Tuh, balik aja nih. Ya, kamu ke belakang. Tuh, tidak. Show view. Barang. Dan ya, pop akan menjadi yang teratas dan Don akan pasti masuk ke yang terakhir. Oke, sekian. Saya cukup. Oke, sekian penjelasan pemaparan materi tentang 4 tipe struktur data yaitu array, hash map, stack, dan view dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyebutan eh, pada penjelasan materi tersebut. Saya mohon maaf. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.